Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08611282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu adalah program perkalian matriks A kali B dengan cara mengalihkan dari kolom matriks B ke baris matriks A, yang dimana hasilnya harus sama dengan perkalian matriks baris kali kolom. Nah, langsung saja ke algoritma deskriptifnya. Yang pertama pasti mulai, habis itu kita bakalan pesan tempat untuk variabel jumlah baris dan kolom matriks A serta variabel jumlah baris N dan kolom matriks B serta IJK ini sebagai iterasi. Habis itu kita bakal memasukkan nilai variabel M, N, dan O. Habis itu kita bakal mendeklarasikan array A dengan ukuran M kali N, array B dengan ukuran N kali O, dan array C dengan ukuran M kali O. Nah, di sini array A dan B baris, kolom dan barisnya udah sama ya, jadi bisa dikalikan. Untuk array C itu adalah hasil perkaliannya, hasil ini M dan O yang ini bakal diambil. Nah, setelah itu kita bakal melakukan perulangan untuk memasukkan elemen array A sebanyak M kali N. Setelah selesai, kita bakal melakukan perulangan untuk memasukkan elemen matriks B sebanyak N kali O. Setelah elemen array A dan B kita isi, kita lanjut proses perkalian matriks dengan menggunakan perulangan bersarang, yang dimana dengan iterasi J, I, K. Kalau matriks baris kali kolom itu iterasinya I, J, K. Kalau kolom kali baris itu J, I, K. Dan setiap elemen array C itu bakalan diisi dengan nilai 0. Selanjutnya menghitung hasil dengan menjumlahkan perkalian A, I, K dengan B, K, J yang disimpan di array C. Yang simpan di array C. Kemudian bakal melakukan perulangan untuk mencetak nilai array C yang merupakan hasil perkalian. Program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya di sini ada deklarasi variabel M, N, O, I, J, K. Terus ada deklarasi array-nya, ada A, B, C, M kali N, N kali O, M kali O. Nah, ini ada begin, terus ada input nilai M, N, dan O. Terus ini ada proses perulangan. Di sini ada proses perulangan untuk mengisi array A. Terus di sini itu kan yang pertama I-nya M-1, J-nya N-1. Sedangkan kalau yang B itu I-nya N-1, J-nya O-1. Habis itu bakal ada proses perkaliannya for J bakal to O-1. Habis itu ada I O to 0 to M-1. Habis itu ada proses di dalam proses I, ada perulangan juga yang dimana ini bakal menghitung perkaliannya N4, N4Z, for I. Ini untuk mencetak hasil perkaliannya for N. Nah, untuk flowchartnya ini kurang lebih begini. Ya, di sini. Ini start, kita input, kita lakukan proses perulangan untuk memasuki array A. Kalau salah, kalau udah nggak memenuhi, kita masuk ke proses perulangan untuk mengisi array B. Habis itu kalau udah nggak memenuhi, kita masuk ke proses perulangan perkaliannya. Kalau udah selesai, dia bakalan masuk ke proses mencetak hasilnya. Mungkin langsung saja ke program utamanya, penjelasan programnya. Nah, di sini ada include illstream itu untuk memanggil library cout dan cin. Terus ada using namespace std agar cout cin-nya itu nggak menggunakan std. Terus ada increment fungsi utama programnya. Terus ada begin dan end untuk program utama. Di sini kita input nilai. Di sini bakalan cetak teks M dan input nilai M. Di sini juga sama, mencetak teks kita input nilai N. Terus di sini juga sama, cetak teks kita input nilai O. Ini deklarasi array. Habis itu bakalan cetak teks matriks A. Di sini kita melakukan proses perulangan I, yang dimana di dalam I itu bakalan ada proses perulangan J. Yang di sini habis itu bakalan menginput nilai array A. Habis itu bakalan ada
mencetak teks matriks B, proses perulangan I, bis itu perulangan J, terus kita input nilai B, array B. Nah, di sini itu terjadinya proses perkalian yang dimana for J, for I, dan for K. Habis itu bakalan mencetak teks hasil perkalian. Habis itu nih ada proses untuk mencetak hasil perkaliannya. Mungkin langsung saja. Nah, di sini aku inputnya M-nya 2, N-nya 1. M-nya 2, N-nya 1, O-nya 2. Nah, nanti arraynya itu bakalan array A-nya bakalan jadi ukuran 21, B-nya 12, 2 1. Barisnya ada 2, terus yang itunya bakalan ada itu. Satu, 2. Nah, kita input 2, 3, 4, 5. Nah, ketika program mulai, program tuh bakalan menyiapkan sebuah tempat untuk variabel yang dimana tadi kan kita udah mendeklarasikan ada N, ada M, ada O, ada I, ada J, dan juga ada K. Dan juga komputer tuh bakalan mendeklarasikan array yang udah kita bikin tadi. Ada array A, M kali N, ada array B, N kali O, dan juga array C yaitu adalah M kali O. Yang dimana di sini habis mendeklarasikan itu, kita bakalan masuk untuk menginput nilai yang ini. Komputer bakalan cetak dulu teks M, dan itu kita melakukan input. Misalnya kita input M-nya 2. Nah, komputer akan menyimpan nilai M itu adalah 2. Habis itu masuk ke proses ini, komputer bakalan cetak teks N ini. Kita bakalan diminta untuk input nilai N-nya. Di sini aku inputnya 1. Nah, komputer akan menyimpan nilainya itu adalah 1. Habis itu ke proses komputer bakalan cetak teks O.2. Habis itu kita diminta untuk memasukkan nilai O, yang dimana di sini tadi aku inputnya adalah 2. Nah, nilai 2 itu bakalan disimpan oleh komputernya ke O, yaitu adalah 2. Nah, di sini komputer bakalan mendeklarasikan arraynya, yang dimana A itu adalah ukuran 2 kali 1, dan B itu adalah 1 kali 2, dan C nya itu adalah 2 kali 2. Setelah itu komputer bakalan mencetak teks yang ini dan pindah baris baru ke bawah. Masuk ke proses perulangan. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia masuk ke proses perulangan J. Cek lagi, apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti kita bakalan input A00. Misalnya di sini aku inputnya 2. Nah, komputer bakalan nyimpan nilai array A00 itu adalah 2. Lanjut ke J++ sama dengan 1. Apakah 1 masuk lagi iterasi, apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak, berarti dia keluar proses perulangan yang J. Dia masuk ke I++. 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia masuk ke proses yang ini. Apakah 0 lebih kecil dari Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, terus dia masuk ke yang J. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti dia bakal input nilai A10. Misalnya di sini aku punya 3. Nah, komputer bakalan menyimpan nilainya itu di dalam array A10 itu adalah 3. Lanjut ke J++. Iterasi lagi, J diisi dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Berarti dia bakalan keluar dari proses perulangan. Nah, dia masuk ke I++, 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Berarti dia keluar dari proses perulangan ini. Dia bakalan cetak teks yang ini, matriks B. Kita diminta untuk mengisi matriks B. Nah, masuk ke proses perulangan. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti dia masuk ke iterasi J. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, berarti kita bakalan input B00, misalnya di sini 4. Nah, komputer bakalan nyimpan nilai B00 itu adalah 4. Lanjut ke J++. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti kita lanjut ke isi yang ini. B01 itu diisi dengan 5 misalnya. Nah, komputer bakalan nyimpan nilai B01 itu adalah 5. Lanjut ke J++. Apakah
2 lebih kecil dari 2? Tidak. Berarti dia keluar proses perulangan yang ini. Dia masuk ke proses perulangan yang ini. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Berarti proses perulangan ini dia keluar. Lanjut masuk ke bagian proses yang untuk melakukan perkalian. Yang dimana dimulai dari J. Kita tes. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya. Berarti dia masuk ke bagian I. Dia cek lagi. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia bakalan isi nilai C00 itu sama dengan 0. Nah, dia lanjut ke iterasi yang K. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti dia bakalan mengisi nilai ini. C bakalan diisi dengan nilai C00 ditambah A IK dikali B KJ. Nah, A IK itu A00 itu tadi kan 2. BKJ B00 itu tadi kan 4. Nah, 2 kali 4 itu adalah 8. Berarti komputer bakal nyimpan nilai C00 sementara itu adalah 8. K plus 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Berarti dia keluar dari proses perulangan yang ini. Dia masuk ke I plus I sama dengan 1. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, dia ngisi nilai C10 itu sama dengan 0. Habis itu masuk ke proses perulangan yang K. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti dia masuk ke bagian C. C10 bakalan diisi dengan 0 ditambah A10 itu tadi kan 3 dikali B KJ K01 01 itu kan 4. Nah, 3 kali 4 itu 12. Berarti dia bakal nyimpan nilai C10 itu adalah 12. Lanjut ke K plus sama dengan 1. Nah, cek lagi apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Berarti dia keluar proses perulangannya. Habis itu masuk ke bagian I plus I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Berarti dia keluar proses perulangan yang ini. Nah, lanjut ke J plus apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya. Berarti dia masuk lagi ke for I. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya. Berarti C01 bakalan diisi dengan 0. Selanjutnya iterasi yang K. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya. Berarti C01 ditambah C01 itu 0. 0 ditambah A 0 itu 2 dikali B01 itu 5. Nah, 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 0 itu 10. Berarti C01 itu bakalan diisi dengan nilai 10. Sementara lanjut ke K plus 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Berarti dia keluar proses perulangan. Dia lanjut ke I plus. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia masuk lagi ke sini. C11 bakalan diisi dengan 0. Lanjut ke proses perulangan. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, berarti C11 bakalan diisi dengan 0 ditambah A10. A10 itu kan nilainya 3. Nah, 3 dikali BKJ. B01 itu nilainya B01 itu nilainya 5. Nah, apakah 3 kali 5 itu 15. 15 tambah 0 itu 15. Jadi C11 itu bakal diisi dengan angka 15. K plus. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak, keluar perulangan. Terus lanjut ke I plus. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, dia keluar proses perulangan. Terus lanjut ke J plus. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, berarti dia keluar dari perulangan. Terus komputer bakal cetak teks hasil perkalian dan pindah baris ke bawah. Lanjut ke proses untuk mencetak nilai yang ada di array C. For I, apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, iterasi J. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, berarti cetak C00. C00 tadi nilainya adalah 8. Berarti komputer bakal cetak 8. Lanjut lagi. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia cetak 01.
Si 01 itu nilainya tadi 10, berarti komputer bakalan cetak nilai 10. Lanjut ke si plus plus, ke J plus plus 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, berarti dia keluar proses perulangan ini, dia masuk ke I plus plus 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia bakal masuk lagi ke proses perulangan yang J. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia bakal cetak nilai C10, itu tadi nilainya adalah 12. Berarti dia cetak nilai 12 ke layar. Lanjut lagi, apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, berarti dia bakal cetak nilai C11, itu tadi nilainya adalah 15. Berarti komputer bakal cetak nilainya ke layar itu ada 15. Lanjut ke C++ 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, dia keluar proses perulangan. Habis itu lanjut ke I++ 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, berarti dia keluar progres perulangan dan program pun selesai. Nah, ini tadi hasilnya. Nah, coba misalnya kita input berapa. Misalnya 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2. Nah, ini hasilnya teman-teman. Mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.